है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang puasa Asyura. Ada sekitar 2 pertanyaan berkaitan dengan hari Asyura ini. Sebetulnya saya tidak ada rencana untuk menyampaikan tentang puasa Asyura ini, karena saya pikir puasa Asyura ini sama dengan puasa yang lain, puasa nafal yang lainnya, bahwa ini hukumnya adalah nafal. Ada gangguan suara-suara. Oleh karena itu, pada kesempatan hari Asyura tahun ini, saya memilih topik yang akan disampaikan adalah lebih berkaitan tentang Imam Hasan, Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang Karbala dan sebagainya, yang sudah ada satu video, satu episode, satu part. Jadi sekitar mungkin nanti ada 3 part lah. Jadi ini saya sedang persiapkan untuk part yang ketiganya. Part yang kedua sudah dalam proses pengeditan. Tetapi karena banyak juga yang bertanya melalui Japri, melalui pesan-pesan di WA dan sebagainya, bertanya kepada saya tentang puasa Asyura ini, tolong disampaikan berkenaan dengan puasa Asyura, apa hukumnya dan sebagainya. Maka saya putuskan untuk menyampaikan ini, walaupun ini videonya sifatnya mendadak ini, karena ini sekarang di sini jam 3 siang, ini cukup panas, jadi saya berkeringat, sambil berkeringat dibikin videonya. Namun karena banyak yang bertanya, maka saya putuskan untuk bikin video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah hukum puasa Asyura itu? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa puasa Asyura ini adalah puasa nafal atau puasa sunnah. Sebagaimana di dalam riwayat kita temukan bahwa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura in syaa shama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Asyura, barang siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasalah. Jadi dari hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW untuk berpuasa di puasa Asyura. Tidak ada nada-nada kewajiban dalam berpuasa Asyura ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa barang siapa yang ingin berpuasa di hari Asyura, silahkan berpuasa. Nah, sekarang ingin saya sampaikan bahwa jangan juga salah paham tentang puasa Asyura ini. Kadang-kadang ada orang yang mungkin karena kekurangan ilmu menganggap puasa Asyura ini adalah karena kejadian di Karbala pada tanggal 10 Muharram gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kejadian di Karbala. Puasa Asyura memang betul puasa di 10 Muharram, tapi tidak ada hubungannya dengan kejadian di Karbala. Malah di dalam riwayat kita jumpai bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari Mekah ketika beliau hijrah. Jadi sebelum Rasulullah SAW mendakwakan diri menjadi kenabian pun, sebelum masa kenabian beliau, di masa jahiliyah, orang-orang Quraisy juga biasa melakukan puasa Asyura ini. Dan Rasulullah SAW juga biasa melaksanakan puasa Asyura. Jadi ketika beliau sampai di Madinah, beliau juga melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa ini, puasa Asyura gitu. Nah, ini disampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa gitu. Nah, orang Yahudi menyampaikan bahwa 10 Muharram, hari Asyura ini adalah hari yang berberkat, kata mereka. Karena pada tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan Bani Israel dari Fir'aun begitu. Jadi mereka berpuasa untuk mensyukuri itu. Nah, maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan bahwa karena Musa, kata beliau, lebih dekat kepada saya aku lebih memiliki hubungan yang dekat dengan Musa, maka beliau SAW melaksanakan juga puasa Asyura, lebih lagi melaksanakan puasa Asyura, dan menganjurkan juga sahabat untuk melaksanakannya. Nah, perlu saya sampaikan juga, sebelum
puasa Ramadan diwajibkan, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka Rasulullah SAW biasa melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura memiliki suatu tempat yang khusus juga di dalam sejarah syariat Islam, di sejarah Islam. Tetapi kemudian setelah syariat tentang puasa Ramadan, kewajiban tentang puasa Ramadan datang, maka Rasulullah SAW tetap melaksanakan puasa Asyura, tetapi hukumnya tidak lagi seperti sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Jadi puasa Asyura setelah puasa Ramadan diwajibkan hanya sebatas puasa nafal biasa. Puasa nafal adalah puasa yang dikerjakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa nafal juga biasa disebut dengan puasa sunnah. Ini puasa nafal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang biasa dikerjakan oleh beliau. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, silahkan, tidak ada kewajiban untuk itu. Kemudian ada suara traktor, mohon maaf. Kemudian ada suatu pertanyaan lagi berkaitan dengan ini, tentang puasa Tasu'a atau apa itu. Berkenaan dengan puasa itu, ada juga yang bertanya, apakah ada puasa seperti itu? Kalau di dalam riwayat yang kita baca tentang puasa-puasa Asyura, tidak ada disebutkan puasa seperti itu. Setahu saya tidak ada disebutkan puasa seperti itu. Dan juga tidak ada penekanan, kalau ingin berpuasa Asyura harus puasa Tasu'a dulu. Harus puasa yang 9 Muharram dulu. Setahu saya tidak ada penekanan seperti itu. Dan dalam fikih Ahmadiyah juga tidak ada penekanan seperti itu. Akan tetapi memang Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis bersabda bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang baik untuk melaksanakan puasa. Jadi barang siapa yang ingin melaksanakan puasa demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Akan tetapi yang ada kita temukan di dalam hadis, di dalam riwayat adalah tentang puasa Asyura, tentang puasa pada tanggal 10 Muharram ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh memasak makanan pada tanggal 10 Muharram kemudian dibagikan kepada fakir miskin? Nah, ini pertanyaan seperti ini juga ada disampaikan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah, Imam Mahdi alaihissalatu wassalam, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa pada tanggal 10 Muharram apakah kita boleh memasak makanan kemudian dibagikan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang fakir miskin. Tujuannya atau niatnya untuk amalnya sampai kepada Imamain, kepada Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka di situ Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, menjawab bahwa kalau bersedekah makanan untuk orang yang meninggal, orang yang wafat itu sampai, kata beliau. Jadi pahalanya itu sampai kepada orang yang wafat, orang yang meninggal yang diniatkan bersedekah untuknya itu sampai, kata Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kata pendiri Jemaat Ahmadiyah. Nah, maka dari itu, apabila seseorang memasak makanan untuk diniatkan sebagai sedekah, untuk disampaikan kepada Imamain, kepada Imam Hasan dan Imam Husain pada tanggal 10 Muharram itu, maka tidak ada masalah, kata Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kata pendiri Jemaat Ahmadiyah. Namun beliau bersabda bahwa jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat atau bid'ah-bid'ah yang diselipkan ke dalam kebiasaan ini, di dalam adat istiadat ini. Jangan sampai ada bid'ah begitu. Cukup sampai memberi makanan, bersedekah sudah. Tapi jangan ada ritual-ritual yang mengarah kepada bid'ah. Kemudian jangan ada juga ritual-ritual yang mengarah kepada kemusyrikan. Ini beliau sampaikan di dalam sabda beliau ini dimuat di dalam Fiqhul Masih halaman 386. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian saja video mendadak saya ini. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara-suara ini. Karena saya di outdoor. Saya pikir di outdoor sajalah. Kalau di dalam studio kan ribet kan. Bikin harus pasang kain, pasang itu, editing dan sebagainya. Di ini saya bikin di outdoor. Coba-coba juga bikin di outdoor, bikin video seperti ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan jazaa, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.